penawarannya menggunakan media sosial, menggunakan sistem microblogging itu tadi. Kemudian ada juga yang kalau Berarti mereka virtual yang berarti Pak, nggak sampai ketemu. virtual nggak Nggak sampai ketemu. Oh, Oh. ketemu. Selamat malam Ibu Yes. Delia Halo. Anas. Iya. Malam Pak. Ini saya mau pin loh. Biar nggak nanya-nanya. Pak, Jadi Soy, kita akan bahas ya. Nah itu Oke. kayaknya udah di bawah terus ya. Mantap. Gimana Pak? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Demi yang plus-plus Kayaknya ini ya. sibuk webinar ya. Waduh, Sibuk webinar kemarin terus kemarin webinar, tapi kalau sekarang bisa ngelihat yang berbinar ya. Ngelihat Bu Santi ini kayaknya berbinar nih kayaknya nih. Sekarang kita harus berbinar-binar ya ngomongin yang plus-plus nih ya. Binar-binar supaya ini malam Jumat ya. Waduh. Ntar namanya kalau habis berbincang Siap-siap ini langsung. Waduh, siap banget. Oh, siap Perbincangannya banget. siap plus ya, bukannya. Iya. Oke, ini udah pada gabung nih. Dari tadi tuh saya diiniin sama mahasiswanya Bapak. Salam ya buat Pak Gora, nanti kan live Bu katanya. Oh iya siap. Loh, tenang, bagi mahasiswa takut ini katanya. Takut Bu sama yang ya plus, di atas 17 tahun. Harus kalau di atas 17 tahun boleh plus tuh. Oh iya. Yang penting sudah dewasa ya. Sudah dewasa. Oke, sahabat gabung buat yang baru join. Waduh, Yakobus Wirawan, Vinta Sevilla. Waduh. Ini kayaknya siap-siap malam Jumat nih kayaknya. Mak Dio tuh. Standby aja dari tadi ya, Mak Dio ya. Iya ini. Kita kenalan dulu ya Pak. Siapa tahu baru ada yang join di Bincang Intim. Ya. Jadi ini media sosial yang memang dibangun dalam rangka membahas tentang komunikasi seksual ya. Jadi kalau komunikasi itu banyak sekali. Nah, saya mau fokus berbicara tentang komunikasi seksual. Komunikasi seksual. Silakan follow ya. Kalau mau curhat-curhat boleh DM atau langsung chat atau email juga boleh. Yang nggak sempat nonton live IG-nya itu bisa langsung tonton di akun YouTube-nya Bincang Intim ya. Bincang Intim. Minimalis tapi yang penting kita berusaha terus untuk mengedukasi ya. Yes. Ini ada Kak Prodi juga nih yang nonton nih. Waduh, Pak Kaprodi selamat datang. Selamat datang Pak Kaprodi. Malu nih, ada Pak Kaprodi ini malu saya. Lagi sibuk tuh. Sibuk tanda tangan itu. Tanda tangan nih, aduh minder saya kalau ada Pak Kaprodi nih. Oke, ini udah lumayan lah ya yang gabung. Kita akan coba mulai saja supaya memang durasinya nggak termakan hanya untuk ngobrol-ngobrol ya Pak. Mending kita obrolinnya yang berfaedah ya malam-malam gini ya. Faedah malam Jumat itu ya. Iya, faedah malam Jumat. Oke, sebelumnya saya mau perkenalkan dulu di seberang ya. Tapi kalau di layar ada di bawah saya nih. Nah ini ya. ada Pak. Iya. Biar kayak anak sekarang gitu ya, ngasih apa gitu ke bawah. Ya. Ini ada Pak Radita Gora ya. Ini panggilannya sebenarnya kalau yang tenarnya itu Pak Gora apa Pak Radit? Pak Gora saja. Pak Gora. Karena Gora itu explode soalnya Bu. Oh gitu. Oke. Beliau adalah dekan ya Pak ya. Wah, ini hebat banget nih dekan FISIP Universitas Satya Negara Indonesia ya. Sudah mendapatkan gelar doktor ya. Ini mengingatkan saya untuk segera selesaikan. Segera ya saya. Wah.
Oke, judul disertasinya menarik, makanya ini yang akan kita Iya. bahas malam ini. Jadi judul disertasinya adalah dinamika habitus dan ranah dalam konflik identitas individu, pekerja, terapis, pijat di geria industri hiburan. Wow, luar biasa Wow. ya. Ini terkenalnya nih dokter pijat plus gitu ya. Nah, Dokter pijet ya, nah dokter terapis. dokter terapis ya. Oke, Pak Gora juga punya Spotify ya, podcast juga, Iya, Sarang Kodok. Jadi nanti mungkin hasil live IG ini akan ditayangkan juga live. ya Pak? Betul sekali. Dimasukkan Akan di di live. podcastnya Spotify Sarang Kodok. Sarang Kodok ya. Kodok. Untuk Ya. sehat orang-orang Orang-orang komunikasi dokter. Wah. di dokter. Oke. Ya kodok Siap, lagi. kita mulai ya. Mesti Iya. pemanasan dulu nggak nih Pak? Nggak ya? Mas, yuk malam Jumat ya. Langsung aja ya. Ya, Nah, boleh, kita kan boleh. Oke. kita mau ngomongin ini ya Pak, Hmm. pijet plus Ya. ya. Nah ini Yes. kenapa sih namanya pijet plus ya, Pak? Kenapa Iya. masih ada plusnya gitu? Kenapa nggak pijet angin gitu, tapi atau pijet biasa gitu? Nah, Iya. apa tuh Pak? Plus itu kan apa ya? Selalu identik dengan ada tambahan gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita makan di sebuah restoran, itu ada harga net 250.000, tapi ada plus itu berarti ada tambahannya itu. Tambahan yang sebetulnya kalau bisa kita katakan ini banyak yang mensalahartikan dengan istilah plus itu. Kalau di dalam misalkan fasilitas hotel gitu ya. Per orang misalnya untuk acara party 250.000 plus per orang gitu kan. Itu tapi sebetulnya terbuka bagi umum gitu. Kalau itu di sektor industri seperti hotel gitu ya, ataupun misalkan seperti di tempat hiburan atau misal di restoran gitu ya, misalkan harga seafood gitu kan 100.000 plus itu berarti ada tambahannya di situ. Tapi kalau di sektor yang seperti itu sebenarnya itu bukan rahasia gitu kan. Kalau dengan istilah plus itu kan harusnya sesuatu yang tidak boleh tidak bebas untuk diketahui oleh publik. Jadi hanya orang yang masuk skop itu saja. Tapi kalau saya katakan apakah di dalam panti pijat itu kata plus itu harus terbuka atau tidak gitu ya. Tapi kalau di dalam panti pijat kata plus itu betul-betul harus di close. Tidak boleh orang lain tahu itu sebetulnya. Karena apa? Kalau dari kata plus itu kan sebetulnya bisa kita artikan plus itu punya makna yang apa ya? Kalau bisa dikatakan tuh makna yang ambigu gitu ya. Jadi nggak jelas gitu. Jadi apa sih yang dimaksud plus itu bisa bermacam-macam. Itu ibarat kalau regulasi itu pasal karet gitu. Jadi nggak jelas itu maksudnya plus itu maunya apa. Itu bisa bebas apa saja gitu ya. Tapi kalau di dalam panti pijat itu sebetulnya ada semacam kesepakatan simbol gitu ya. Kesepakatan apa ya, suatu activity gitu ya, aktivitas, suatu kesepakatan adanya nilai jual yang sifatnya plus tidak boleh diketahui orang lain, hanya diketahui orang yang berada di tempat itu. Nah, di dalam istilah plus dalam konteks pijat tentu tidak bisa disamakan dengan istilah plus yang ada di dalam industri hotel gitu misalkan. Itu nggak bisa disamakan. Kalau di dalam istilah pijat dalam apa namanya panti pijat seperti panti pijat apa ya kesehatan atau panti pijat plus di situ itu harus disikretkan, itu dirahasiakan karena apa? Karena sifatnya intim. Gitu. Tapi kalau restoran itu plus itu kan bisa macam-macam, itu bisa jadi harga ada teks, ada harga apa namanya, ada harga tambah atau syarat dan ketentuan, atau misalkan ada harga yang lain. Tapi kalau di dalam panti pijat plus itu sudah disepakati secara organisasi bahwa plus itu berarti ada pelayanan tambahan yang sifatnya tanda kutip kan begitu. Lebih identik dengan seksual sebetulnya. Jadi dalam panti pijat sendiri, industri hiburan ataupun hotel, plus itu ambigu sebetulnya, nggak jelas. Maksudnya tambahan itu tambahan apa? Macam-macam itu, gitu. Itu muncul nggak tulisannya tuh? Apanya? Tulisannya gitu. Kalau di depan gitu ya, pijat plus gitu, nggak nah ya? Itu tidak doang penggunaan gitu ya? plus. Ketika plus itu ya bermakna plus itu secret, rahasia, itu justru tidak boleh ada kata plus ya, karena kata plus itu sebetulnya
Berarti Tapi kalau hanya orang-orang yang udah pernah ke dalam gitu ya, yang tahu bahwa itu adalah plus gitu ya. Betul. Apalagi atau orang yang sudah mungkin membaca di internet gitu ya. Katakanlah seperti Kaskus gitu kan. Kaskus itu kan sudah ada selalu pijat plus atau apa namanya layanan plus gitu kan. Nah, kalau itu sudah menyangkut tempat pijat atau itu sudah menyangkut klub malam atau itu katakanlah rumah bordil, itu mereka sudah tahu sebetulnya. Sudah tahu hal yang diketahui tapi tidak perlu yang bersifat informasi yang official. Karena itu sebetulnya hal diketahui. Kalau menurut saya tempat pijat itu kata plus itu betul kalau ditempatkan di tempat pijat. Karena apa? Karena plus itu sebetulnya secret gitu, suatu rahasia yang tidak semua orang sebetulnya bisa tahu. Hanya orang yang masuk ke tempat itu dia yang tahu plusnya apa maksudnya, kan begitu kan? Berarti dan semua orang juga udah tahu. Selalu ada orang yang baru pertama kali terus karena diajak gitu ya Pak? Karena Betul. kan dia tadinya nggak tahu gitu kan? Tahu gitu. Oke. Plus itu, iya, dan plus itu sebetulnya kan mereka sudah paham kok. Apa sih ini maksud plus? Kalau kita sudah masuk ke tempat klub malam gitu ya. Kalau sudah masuk ke tempat klub malam, misalnya ini ada tempat klub gitu ya. Kita masuk di situ. Kita tanya ke resepsionis, ada plus-plusnya nggak Mbak di sini? Itu mereka udah ngerti. Oh, yang maksudnya yang bukan minuman keras, bukan narkoba, bukan. Tapi yang sifatnya XX gitu. Apalagi ada hotel, saya nggak perlu sebutkan wilayahnya di Jakarta Barat. Hotelnya itu kayak hotel orang baik-baik aja. Hotelnya hotel baik-baik, nggak bakal kelihatan dari luar. Tapi di situ ada tempat pemandian air panas, gitu kan? Pemandian air panas. Kita masuk ke sana, kita tanya nih, kalau di sini mandi berapa, ini berapa, itu dia sebutkan rate harganya. Ini. Tapi kalau bapak mau plus, bapak kalau yang plus ada di lantai 2, gitu. Tapi kalau kita mencoba bertanya, plus itu maksudnya apa sih Pak? Resepsionis biasanya suka nggak mau jelasin. Lebih baik Bapak langsung ke lantai, turun ke lantai 2. Oh ini maksudnya, gitu. Yang sifatnya XX itu tadi. Gitu. Oh ganti ya Pak, plus jadi XX gitu ya Pak? Sebetulnya dalam istilah itu sebenarnya begini. Istilah plus itu dulunya itu dengan istilah X dari kata seks itu sebenarnya. X, gitu. Seks, plus kan, kayak gitu. Akhirnya. Berarti sejarahnya begitu ya Pak ya? Asal mulanya seperti itu, psikologi sih, gitu. Kalau sejarah mungkin beda lagi itu di abad berapa ya? Zaman masih masa-masa kekaisaran itu ya, pasca Julius Caesar itu ada Caligula itu. Pijat plus sendiri udah ada dari praktek itu sejak sebenarnya, gitu. Tapi kalau yang tadi X menjadi plus itu etimologinya, secara etimologi seperti itu. Oke. Nah, apakah memang karena istilah plus itu ya, itu arahnya menjadi arah ke prostitusi gitu Pak? Iya. Kalau tergantung konteksnya gitu ya. Kalau di hotel istilah plus itu bisa triple gitu ya. Jadi ada di hotel itu plus itu mungkin harga makanan. Harga makanan harganya sekian plus ya, itu berarti ada harga tambahan di situ. Kemudian harga party gitu. Per orang 250.000 atau misalkan hitungannya party untuk per jamnya 250.000 plus ya, itu kan berarti rate harga. Tapi ada juga hotel itu dengan plus yang ketiga, yaitu adalah pelayanan X itu tadi, gitu kan? Plus dalam konteks pelayanan X. Jadi konteksnya sendiri bermacam-macam dengan istilah plus itu. Kalau di tempat pijat, panti pijat yang sifatnya non-family, gitu ya. Ada istilah non-family, ada istilah family. Kalau kan panti pijat keluarga, ada pijat kalau yang kesehatan. Keluarga mah berarti nggak plus gitu ya Pak? Iya. Minus ya? Oh itu nggak plus itu yang serius itu minus itu. Itu pijit beneran gitu ya? Pijat. Oh yang satunya nggak pijit beneran? Status hukumnya aja beda loh. Status hukumnya beda. Yang gitu. Pijat keluarga memang untuk kesehatan sebetulnya. Tapi kalau izin hiburan sifatnya. Hiburan beda gitu. Legalitasnya itu udah beda. Jadi yang ini untuk kesehatan, yang ini untuk hiburan gitu kan. Nah, atas dasar apa menjadi hiburan banyaknya nggak bisa menjelaskan, bukan begitu. Tapi ketika saya selidiki, kenapa kok harus disebut hiburan? Memberikan izin juga sebenarnya tahu kan berarti. Tahu. Karena yang keluar kan akhirnya keluar izin hiburan kan Pak.
betul. Kan? Karena yang dikeluarkan Itu aja akhirnya kan izin hiburan, bukan hiburan. pijet pure kan. Jujur, ketika masa pandemi saja mereka bilang, lo kok nggak buka sih mas, kok nggak buka sih pak, gitu kan? Iya, soalnya dari Kementerian Pariwisata belum dapat izinnya loh. Kenapa harus Kementerian Pariwisata? Kalau itu berkaitan dengan masalah kesehatan, harusnya Kementerian Kesehatan dong, kan gitu kan? Ini enggak, Kementerian Pariwisata. Pariwisata. Kenapa harus tempat apa ketika saya kok nggak dibuka sih pak gitu tempat pijetnya? Iya pak, soalnya diizin dari Kementerian Pariwisata belum turun. Oh iya. Dari situ saya ingat ketika saya meneliti ke sana, saya lihat legalitasnya industri hiburan, bingung juga saya. Ada tempat pijet nggak ada launch-nya, ya launch tempat minum atau live musik itu nggak ada, tapi tetap dikatakan hiburan gitu. Saya nggak ngerti apakah orang datang ke sana itu ya pijet ya dibuat seneng-seneng jadi dibilangnya hiburan gitu kali. Itu dibuat senengnya aja kan juga masih itu kan pakai kutip gitu ya. Gitu. Oke, lanjut Pak Gora. Ini saya dapat data dari BPS ya, 2015 ya, itu ada usaha spa gitu ya di seluruh Indonesia itu ada banyak sekali ternyata. Betul. Ada sekitar 1.200-an gitu ya, tersebar di Jakarta dan di Pulau Jawa. Kemarin Bapak neliti cuma Jakarta Barat dan Jakarta Timur ya. Betul. Seluruh Jakarta. Iya. Jakarta Barat, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Nah, di Surabaya aja baru-baru ini nih, bulan Februari, berarti sebelum pandemi ya Pak ya. Sebelum itu pandemi. Ada 28 pijet plus yang istilahnya di warning lah sama Pemda setempat gitu ya. Apakah ya Pak, ini kaitannya dengan apakah memang di kota-kota tertentu tuh ada tempat-tempat populer gitu yang memang isinya tuh di sini ada oke, berarti kalau logonya kayak gini itu plus itu. Nah. Gimana, sebetulnya Pak? Begini. Simple kok. Kalau kita mau tahu apakah tempat itu ada praktek semacam prostitusi atau tidak, itu simpel sebenarnya. Pertama, kalau tempat itu sudah sifatnya, mohon maaf dengan kata norak gitu ya, atau tempat itu penuh dengan klip-klip lampu gitu misalkan, warna-warni gitu kan di depan gitu ya. Nah, itu yang pertama, indikator itu yang pertama. Tanda. Sudah tanda. Yang kedua, tempat itu ada satu mitos yang kemarin sempat saya coba untuk membongkar gitu ya. Mitosnya itu kalau ada tempat-tempat yang seperti itu tuh mesti nuansanya itu selalu dua. Yang pertama kalau nggak bernuansakan Yunani ala Eropa kuno ya. Yang kedua itu adalah nuansa Jepang gitu. Nah, itu mesti dua ikon itu selalu yang paling ini kan. Tapi kalau ketika saya kembali pada mitos, kita kembali pada konteks sejarah. Misalkan saya kalau membaca dari perspektifnya Roland Barthes itu kan ada mitos apa sih kenapa harus bernuansakan Yunani? Kalau kita kembali pada histori yang terdahulu ketika masa setelah Julius Caesar itu ada Kaisar Caligula. Caligula itu di abad lupa saya abad berapa, itu udah lama banget gitu. Yang jelas itu prasejarah itu ya. Ketika masa-masa pasca Aristoteles gitu kan, itu ketika masa Caligula itu praktek prostitusi kan memang sudah begitu diperluaskan dan itu dilegalkan oleh Kekaisaran Caligula pada masa itu. Dan itulah menjadi ikon yang cukup kuat sampai masa sekarang bahwa untuk nuansakan Yunani, Eropa kuno itu mitosnya itu membawa hoki, membawa keberuntungan. Gitu. Walaupun itu didirikan oleh China. Maksudnya orang Chinese gitu kan. Gitu. Tapi tetap dia bernuansa itu. Itu mitosnya cukup kuat itu. Jadi mitosnya dia menggunakan desain model Eropa terdahulu gitu ya. Atau desain yang sifatnya gaya Yunani itu mitosnya itu bisa membawa keberuntungan kalau kita menjual yang sifatnya XX itu tadi. Yang kedua adalah mitos Jepang. Ada yang desainnya itu kayak Jepang terdahulu atau Jepang kuno gitu sifatnya. Ada tempat pijat seperti itu karena ada juga yang itu juga diambil dari mitos yang cukup berkembang di zaman Kekaisaran Jepang terdahulu itu bahwa kalau di Jepang dulu ada dikenal dengan peracuran itu kan dulu ada yang dikenal dengan oiran, itu yang pertama. Kemudian ada juga geisha.
itu oiran geisha itu bisa dua kelas yang berbeda itu sebetulnya, gitu kan? Itu adalah perempuan-perempuan pelacur yang kalau kita lihat itu dia berpakaian kimono yang lebar-lebar, make upnya putih, rambutnya dikuncir gitu kan, sorry. Nah, itu oiran terdahulu itu seperti itu, dan itu selalu melayani praktik-praktik ini prostitusi atau pelacuran yang untuk kalangan masyarakat kerajaan yang mereka butuh pelayanan dari perempuan. Mereka harus didandani secantik gitu, walaupun itu perempuan dari kampung, perempuan dari desa. Ketika mereka dikirim ke kerajaan, mereka harus didandani seperti perempuan-perempuan berkelas. Itu para oiran. Kemudian geisha itu juga pernah menjadi salah satu ikon juga di situ. Nah, itulah yang mitos kan berkembang sekarang kan seperti itu. Jadi akhirnya menjadi akhirnya dipakai terus gitu ya. Pokoknya kalau bentuknya kayak gini berarti ada plusnya lah ya. Ada plusnya gitu. Dan itu diyakini gitu kan. Nah, seperti itu diyakini. Berarti kalau ada yang nunjukin, gue habis pijat tuh dari situ gitu ya. Nah, ini kan berarti tadi dia nggak sadar ngasih taunya gitu ya. Jadi berarti, kalau sudah sebenarnya secara bisnis sebenarnya profitnya tinggi ya Pak? Iya, profitnya tinggi, dan mereka seperti menciptakan satu ikon sendiri bahwa kalau bernuansakan Yunani atau bernuansakan Japanese itu berarti punya nilai jual begitu kan. Itu gitu. Tapi ada juga yang bentuknya yang biasa-biasa aja, konvensional. Ada juga yang seperti itu, biasanya untuk bisa menunjukkan ikon, ini tempat seperti ini ada sifat ininya, itu biasanya dipasangi lampu-lampu, klip-klip, warna-warni. Nah, itu termasuk tanda juga nggak sih Pak, kalau misalnya lampunya kayak gini nih, berarti segmennya segmen atas gitu ya. Kalau lampunya klip-klipnya kadang nyala, kadang enggak gitu. Berarti segmennya segmen bawah gitu ya. Iya. Ada nggak? Biasanya kalau yang nggak ngaruh. Ada juga yang sifatnya seperti itu. Pertama begini, kalau klip-klip ya, ketap-ketip gitu ya. Itu biasanya kalau selama observasi itu, observasi lah, ketahuan deh sifat asli saya ntar. Ya, selama observasi justru klip-klip itu rata-rata itu yang sifatnya menengah ke bawah biasanya. Tapi kalau lampunya yang lampunya stay gitu ya, atau lux gitu, lampunya lux gitu, stay kayak di hotel-hotel gitu ya, hotel-hotel bintang 4, bintang 3 gitu. Nah, itu biasanya dia lebih berkelas gitu. Dan kalau yang lebih berkelas cenderungannya ya itu dindingnya ini kayak wallpapernya dia itu seperti wallpaper yang gaya-gaya burjuasi ala Eropa gitu di London. Itu tapi kenapa segmennya beda ya Pak? Padahal kan sebenarnya plus-plusnya yang dicari sama ya. Iya. Plus juga gitu ya. Kenapa akhirnya ada pembeda juga dalam bisnis ini gitu. Iya, jadi kriteria itu sebetulnya pertama begini. Tempat itu juga menentukan apakah ini berkelas atas atau tidak. Desain ruangan, bentuk ruangan, habis gitu fasilitas yang disediakan, gitu kan ya. Walaupun sama-sama bisa memberikan ada lounge, kemudian ada bar, ada juga yang menyediakan kamar hotel juga. Terus ada juga yang semacam menyediakan pemandian air panas gitu ya. Walaupun sama-sama, tapi secara fasilitas, bentuk fasilitas, ruang fasilitas itu pasti berbeda itu. Kalau kita melihat dari situ. Tadi saya baca di di berita gitu ya Pak. Itu ada yang cuman bilik aja gitu. Itu kan plus-plusnya juga nggak aso ya menurut. Kedengeran sama sebelahnya gitu kan. Ini ada yang komen sih Pak. Di Bali katanya masa pandemi masih ada yang buka. Iya. Itu terus di Parung ya, itu ada warung remang-remang katanya. Iya, betul. Nah, ini kayaknya banyak pelanggan kayaknya ya. Pelanggan. Ketahuan tuh Pak Daniel ya. Oke, berarti paling nggak sudah kebayang ya bedanya gimana gitu ya. Nah, ngebayangin biliknya. Kebayangin biliknya. Jangan nggak usah dibayangin Pak. Nah,
yang menarik Pak, yang menarik itu setelah Bapak melakukan penelitian ya, mungkin ada beberapa istilahnya pelanggan itu tadi ya. Apa sih yang menjadi motivasi dia akhirnya ada yang saya sebelum melakukan live gitu ya, saya tanya beberapa orang gitu. Ada yang memang akhirnya jadi kecanduan gitu ya. Jadi begitu ada duit lebih dikit gitu, terus akhirnya ya mampirlah buat pijat gitu kan. Tapi ada juga yang memang nggak pernah terbayangkan sama sekali mau ke sana gitu. Tapi walaupun sebenarnya dia punya imajinasi atau fantasi pengen nyoba juga gitu, cuman lebih kuat adatnya mungkin. Jadi akhirnya dia nggak nyemplung gitu. Nah, kira-kira apa sih Pak motivasi yang paling mendasar dari pria-pria ini sampai akhirnya? Sebetulnya saya nggak berani pria hidung belang ya. Iya, karena nggak belang ya Pak hidungnya ya Pak ya. Belang, mancung juga. Yang mancung banyak ya. Jadi sebenarnya begini saya, pakai kata saya atau beb ya. Oke beb. Beb. Kalau kita betul-betul memahami pelanggan itu justru lebih suka pijat sebenarnya. Pijat itu ya, itu plus itu. Mereka justru lebih suka itu daripada yang ngambil orang langsung gitu kan ya. Ngambil orang langsung, habis itu langsung ayo tanding gitu. Langsung sekian ronde gitu. Enggak, mereka justru kebanyakan kalau pelanggan itu suka dengan yang pijatnya itu dulu. Kenapa? Setelah waktu ketika saya melakukan penelitian itu, justru mereka mendapatkan tiga manfaat gitu. Sehatnya 2 kali, kepuasan sekali, kan gitu kan? Pertama ketika mereka mana sehatnya? Loh, iya loh. Jadi begitu satu dia dipijat kan, dia dipijat. Itu bisa memijat pelanggan itu sesuai dengan standar pijat dan untuk standar kesehatan. Bayangkan pada terapis pijat itu yang saya temuin ya, yang khusus itu ya, plus itu mayoritas nggak punya yang namanya sertifikat. Mereka tidak punya sertifikat pijat, itu nggak punya gitu. Saya tuh pernah pijat nggak jauh dari rumah saya gitu ya, tempat pijat nggak jauh dari rumah saya sih, daerah Mampang gitu. Itu waktu itu pijat sehat gitu ya. Ketika saya tanya gitu ya, itu pijat beneran, dan itu bersertifikat. Dia bersertifikat, bilang walaupun ada ibu-ibu badannya gede gitu, tapi dia bilang kita bersertifikat Pak gini. Tapi giliran tempat pijat yang ada faktor X-nya, mereka mayoritas nggak punya sertifikat pemijat, tapi mereka diberikan training. Mereka diberikan latihan, mereka diberikan, kalau dalam istilah Bourdieu itu ada semacam reproduksi edukasi, atau mereka diberikan modal dalam bentuk symbolic capital, culture capital, modal budaya, untuk memijat tapi sesuai dengan standar kesehatan, dan itu bisa mereka terapkan, gitu. Bahkan ada yang mengatakan ketika dipijat gitu ya, ketika dipijat itu dia bisa tahu ini bapaknya ini ya kena flu ya, bapaknya lagi flu ya, lagi masuk angin ya, dia bisa menebak gitu. Loh, bersertifikat aja enggak, tapi bisa dia mengatakan itu, ya kan? Nah, dan itu dia bisa memijat mulai dari kepala, tangan sampai kaki. Itu dia bisa memijat dan dia bisa tahu problem kesehatan itu pelanggan itu ada di mana. Ini si kakangnya atau si abang lagi ini ya, kakinya lagi capek ya, lagi tegang, itu dia bisa tahu, dia bisa menebak itu. Oh, si abang lagi ini ya, atau bapak lagi masuk angin gitu ya, dia bisa menebak itu. Bisa dia. Padahal kalau kita tanya bersertifikat apa enggak sih? Enggak, dia bilang enggak bersertifikat. Ketika direkrut ya udah dikasih pelatihan, paling ada yang pelatihannya selama 2 minggu, ada yang bilang itu selama 3 bulan, tapi dia bisa melakukan pemijatan itu betul-betul sesuai dengan standar kesehatan. Nah, ini yang kadang-kadang saya suka bingung gitu ya. Padahal kalau kita bilang menurut Bourdieu itu sertifikat ijazah itu adalah salah satu modal budaya yang
diakui sebagai sebuah prestasi simbolik kan gitu kan. Tapi ketika terapi ini sebetulnya mereka tidak mereka diberikan pelatihan sesuai dengan standarisasi kesehatan tapi nggak bersertifikat gitu kan. Ibarat orang itu kalau sekolah menempuh pendidikan tapi ujung-ujungnya nggak dapat ijazah kan gitu. Sama aja dengan seperti itu kan. Nah ini juga sama. Dan itu sesuai dengan standar kesehatan. Itu yang pertama. Sehingga pelanggan ketika dipijat ya enak dia secara badan enak gitu kan. Sehat, itu sehat yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika sudah mencapai pemijatan semua, ya, yang membedakan pijat benar sama nggak benar itu kalau sudah mengartikan istilah vitalitas, gitu. Pijat keluarga itu ada istilah vitalitas mereka. Tapi kalau vitalitas dalam pijat keluarga dengan vitalitas dalam plus itu bisa dua arti yang berbeda. Kalau dalam pijat plus, vitalitas itu berarti perangsangan gitu. Dia tahu titik-titiknya mana saja dia tahu gitu ya. Nah itu. Nah, itu nggak dapat di sertifikat itu kayaknya ya. Sertifikat itu ini audiens cowok di sini pasti tahu lah mana titik-titik sensitif. Itu tuh ada tuh Pak Daniel tuh yang kayaknya hobi tuh. Oh iya, udah langganan. Daniel. Udah langganan. Dia mau nanya soalnya kalau nanya dapat hadiah itu apa pijat. Pijat voucher. Oh tenang. Vouchernya ya. Ntar dikasih. Nah, jadi kalau dia vitality, dia bisa dia tahu titik-titik mana saja, gitu ya. Kalau dia ada istilah gini, saya dulu narasumber saya itu nggak tahu itu mungkin tangannya kelewat terampil gitu ya, atau gimana saya nggak ngerti ya. Itu tangan itu pinter dan kelewat terampil. Dia bisa membuat pelanggan itu hanya dalam hitungan 1 menit saja, belum ibaratnya itu sebelum servis klimaks gitu ya. Mau ngomongnya gimana ya enak ya. sebelum servisnya itu mencapai klimaks gitu ya. Itu udah langsung ini aja gitu. Udah langsung udah ibarat keluar gitu ibaratnya gitu. Belum sampai apa gitu, saking tangannya itu saking pinternya itu. Gitu ya. Saking pinternya itu sampai bisa membuat hitungan 1 menit udah ya gitu lah ibaratnya gitu ya. Tiba-tiba waduh udah basah semua gitu kan. Nah ini kaget kan gitu kan. Loh kok bisa seperti itu gitu kan. Lalu saya tanya, loh itu kamu kok bisa sampai kayak gitu, gimana ceritanya ya? Satu ya mungkin keahlian atau permainan tangannya lihai gitu ya. Yang kedua bisa jadi mungkin pelanggannya sudah 3 tahun nggak keluar 3 tahun nggak dapat kepuasan kali ya, jadi langsung seperti itu ya kita. Kalau katanya Mbak Santi itu nggak sehat itu berarti. Sehat itu memang benar. Kalau di treatment memang itu berarti. Iya kan. Nah ada juga yang vitalitas ya, dia memang sengaja diberikan touching, dan touchingnya itu super atau sangat halus gitu kan. Dengan begitu dia terangsang, bisa dikatakan begini. Waktu saya mengadakan penelitian kan ada semacam survei juga gitu ya. Ada semacam survei itu hampir pelanggan itu bisa dikatakan sudah di atas 80% itu nggak ada yang menolak namanya layanan tambahan, layanan plus. Tadinya sebenarnya dia datang hanya mau pijat aja. Mau pijat, ya. Tapi karena ada hipnotis vitalitas itu tadi, apa ya bisa dikatakan 80% nggak ada yang menolak, kayak gitu itu. Nggak ada yang menolak. Oh ya udah ya, lakuin kan gitu kan. Ya puas. Makanya yang sehat yang kedua seperti itu kan. Itu sehat yang kedua gitu. Katanya ada beberapa pakar ahli katanya untuk melakukan hubungan intim 1 kali itu sama dengan lari maraton GBK 1 kali katanya gitu kan. Ada yang bilang makanya sehat yang kedua kan gitu kan. Itu baru 1 kali putaran ya. Ntar kalau berapa kali putaran tuh sehatnya berapa kali kan? Nah sehatnya gitu kan. Gitu sampai yang ketiga dia dapat kepuasan. Nah itu mungkin sekali-kali perlu diadakan kepuasan gitu. Kepuasan. Pengaruh ini terhadap kepuasan pelanggan gitu. Kepuasan. Iya, pengaruh keterampilan gitu. Nah, setelah di laki-laki ini ya, pria-pria ini begitu dia merasa adanya 3 tadi ya, manfaat 3 itu. Iya, 3 manfaat. Jadinya terjadi nggak sih pembentukan gaya hidup gitu ya. Jadi
makin kesini tuh jadinya makin jadi hobi gitu. Apakah memang mereka nggak pakai rasa gitu ya, cuman karena gue mau pijet gitu ya, dapat plus ya alhamdulillah, enggak ya gue cari juga gitu kan. Nah itu arahnya apakah menjadi gaya hidup yang akhirnya terus menerus dilakukan dan akhirnya menjadi perselingkuhan dan sebagainya gitu. Nah apakah memang yang setelah hasil dari penelitian Pak Gora itu sampai ke arah sana? Iya, sebenarnya itu banyak yang begini sih. Memang satu, ketika tempatnya itu bisa memberikan fasilitas lebih, itu mereka ada kecenderungan nyaman gitu ya. Ada istilah nyaman gitu. Ya sama ibaratnya kalau kita sama dengan pasangan kita nyaman gitu ya kan gitu kan. Ya dia kan lebih balik lagi gitu ya. Kita lagi nyangkut. Repeat gitu. order ya. Repeat order. Kalau tempatnya bagus, berkelas, itu bisa cenderung nyaman. Dia akan edik dengan hal seperti itu, dan itu akhirnya menjadi salah satu bagian dari lifestyle dia, ya kan. Nyaman itu misalnya ada pemandian air panas, ada itu yang salah satu tempat pijat terapis itu ada menyediakan pemandian air panas itu macam-macam, airnya itu macam-macam. Ada air teh, ada air lidah buaya gitu, bingung saya itu menyediakan lidah buayanya sampai berapa gitu. Apa itu lidah buaya? Terus ada air, lupa saya namanya daun sereh, sampai air daun sereh pun ada, memang baunya kayak daun sereh memang gitu kan. Terus kemudian ya yang air biasa. Terus nanti ada air panas, ada kategorisasinya juga. Ada yang super panas, ada yang air hangat, ada yang air dingin, ada yang super dingin. Itu ada juga itu, yang kayak gitu itu. Nah, kalau fasilitas yang seperti itu dan itu lengkap, itu biasanya pelanggan, apalagi kalau disediakan ada LED TV, kemudian ada tempat santai, tempat tidur santai, itu dia cenderung dia pasti lama itu, suka lama dia di situ karena dia merasa nyaman kan, relax. Apalagi ada pelayanan makan dan lain sebagainya. Dan itu dia bisa kembali berkali-kali kan, dia merasa bahwa aku lebih nyaman ini. Apalagi kalau yang tempat kerjanya jauh, lintas provinsi gitu ya, Jakarta Bogor, Jakarta Depok atau Jakarta Tangerang. Iya. Jakarta, nah belok dikit gitu, baru belok dikit. Wah, miring dulu ya kan. Miring dulu. Nyantai. Tungguin macetnya selesai jam berapa gitu ya. Begitu dia macetnya di jam 9, dia tungguin, dan itu dia nggak boring, dia merasa nggak boring. Ntar habis gitu dia pijat. Ketika pijat itu merasa enak, langsung tancap gas kan gitu kan. Hampir tidak ada yang menolak gitu ya. Rata-rata tidak menolak gitu kan, karena ketika dia sudah dipijat merasa enak dan ada yang bilang katanya kalau kita berendam air panas itu juga bisa memunculkan daya rangsang juga gitu. Ya, nggak tahu itu benar apa enggak sih. Ya betul ya. Pemandian air panas gitu, mandi uap, sauna, itu bisa meningkatkan gairah itu gitu kan, itu diyakini gitu kan. Nah, ya kemudian mereka tidak akan menolak gitu, dan itu menjadi lifestyle mereka. Tapi kalau sudah tempat pijatnya yang mohon maaf nih kotor, nggak bagus, sempit, kalau ibarat tempat tidurnya spray nggak pernah diganti gitu ya, bukan spray yang baru, mereka biasanya 1-2 kali udah gitu. Jadi lihat dulu lokasinya ada yang nanya tuh Pak, rata-rata sudah punya istri belum Pak? Itu jawabnya saya juga. Ntar saya langsung dicariin nama ini ya, sama istri-istri sama himpunan istri Indonesia, ntar saya samperin. Besok acara ini diboikot Mbak sama asosiasi istri Indonesia. Saya ketuanya Pak nanti Pak. Langsung lakinya dipanteng. Jadi kalau rata-rata punya istri, iya lebih mayoritas seperti itu, karena bisa dikatakan mayoritas orang berduit itu rata-rata punya istri semua gitu, mayoritas kan gitu. Walaupun istrinya mau mama muda kayak tetap aja gitu. Waduh. Nah ini ada juga nih yang nanya nih, kalau untuk yang perempuan. Yes. Plusnya perempuan ada juga Pak. Iya, tempat pijat itu nggak pernah diskriminasi terhadap masalah gender itu.
nggak ada yang diskriminasi. Jadi Tapi pasti ada, kalau ada yang ada konsumennya pasti ada ya supply-nya lah iya, ya. dan dilemanya juga ada, dilema itu ya. Jadi ada juga saya tuliskan di dalam karya penelitian saya itu. Ada satu terapis itu dia menerima pelanggan perempuan. Tadinya dia nggak mau karena mungkin satu mungkin dia normal gitu. Yang kedua dia pengennya ya apa namanya ya beda jenis kan gitu kan. Nah ketika dia menerima pelanggannya ternyata apesnya gitu ya kedapatan yang maaf gitu kan suka sesama jenis gitu. Kalau perempuan kan ada gitu ya. Dia suka dengan itu. Dia si perempuan pengen melakukan itu bahkan pernah dibela-belain bayar mahal itu bisa sampai 2 kali lipat. Gitu kan. Kalau per jam dia ya, bisa gini, per jam kamu berapa? 700.000, ya udah saya bayar 2 kalinya 700.000 berapa? 1,4 kan gitu. Dia rela membayar itu ya supaya bisa melakukan hubungan sesama jenis gitu. Kadang-kadang ada yang melakukan dilema kayak gitu tuh sampai nangis, trauma nggak masuk. Ada yang akhir-akhirnya itu sampai cinta gitu sama si terapisnya ada. Gitu. Kebetulan narasumber saya ada yang gitu dulu. Dia sampai cinta mati tuh sama si itu, coba dicariin berkali-kali. Tapi karena si perempuan ini ya satu mungkin dia normal, yang kedua nggak dipungkiri oleh para terapis ketika saya menanyakan gitu ya. Saya bisa pernah menanyakan satu hal yang sama. Kalau ada pelanggan perempuan gimana? Mereka mayoritas kalau bisa nolak gitu. Tapi pihak terapis kan, pihak Pati Pijat tak boleh menolak. Nggak boleh ada diskriminasi gender. Kalau mendiskriminasi gender mereka yang tapi habis dia dulu. nggak ada terapis yang laki-laki ya Pak? Rata-rata nggak ada terapis laki-laki. Nggak pernah menemukan. Tapi malah pelanggan ada yang perempuan malah banyak. Ada yang perempuan gitu. Ya kan? Terapisnya nggak ada laki-laki tapi pelanggannya ada perempuan. Nah itu yang susah. Mungkin yang gabung mungkin ada yang mau jadi terapis laki-laki. Nah itu tuh Pak Daniel tuh ya kan. Dia pasti ditawari plus. Gitu. Tapi ya itu jadi ada diskriminasi gender. Jadi kalaupun perempuan harus dilayani. Pihak perusahaan pun juga secara profesional. Kamu kalau dia udah milih kamu ya udah jalan gitu kan. Mau dipijat kamu jalan. Perkara nanti suka nggak suka urusan belakangan. Tapi kebanyakan para terapis ketika mendapatkan pelanggan perempuan, mereka nggak nawarin plusnya nggak gitu. Ya udah pijatnya saja gitu. Ya tadi saya berarti ada. Kalau itu yang pelanggannya malah yang minta ya? Iya. Pelanggannya saya bilang kalau udah apes gitu, ya udah suka ya mau nggak mau suka nggak suka harus dilayani. Itu kan sebagai bagian dari aktivitas profesionalitas kita kan di situ sebenarnya. Nah sekarang kalau misalnya kita kontekskan dengan situasi sekarang ya Pak, ini kan lagi pandemi gitu ya, PSBB di mana-mana gitu ya. Nah pertama pijat plus itu konsumennya takut nggak sih Pak? Apakah memang tetap ada aja yang mau menggunakan jasa pijat plus misalnya dengan online atau virtual sex? Nggak tahu deh saya, itu gimana Pak? Emang masih itu ada? Iya, ketika masa pandemi ya, secara organisasi memang close, gitu kan, secara organisasi. Karena itu tadi ya, dari pariwisata belum keluar izin terbuka. Terbuka, gitu kan, dari pemerintah DKI kan juga nggak dikasih juga kan untuk izin itu. Tapi kalau kita melihat bahwa aktivitas gitu ya, kalau saya katakan aktivitas itu nggak ada yang tutup sebenarnya. Ya ada yang mereka betul-betul istirahat gitu ya, mereka pulang ke kampung halamannya di kampungnya itu gitu kan. Nah itu betul-betul istirahat gitu. Ada juga yang kalau terapis yang dia mikir jangka panjang atau dia mikir ke depan, ini kan ada yang mikir begini, aku sudah ibaratnya sudah non job itu dari bulan Maret kan, pandemi itu kan mulai menyentuh di ranah di sektor industri itu kan dari bulan Maret. Mereka sudah mikir nanti bulan Maret, habis gitu di bulan ini nanti bulan Mei itu sudah puasa otomatis nyari pelanggan udah pasti susah. Kalau mereka yang berpikir panjang, ada yang nggak sama sekali nggak pulang, akhirnya sama sekali tidak pulang. Gitu. Ya udah mereka bertahan. Nah, transaksinya bagaimana? Kan begitu kan. Sistem transaksi mereka adalah ya dengan cara BO kan gitu, atau booking out istilahnya.
Open BO, BO gitu kan, Nah, ini Booking Out. istilahnya nih yang luar biasa ini ya, mesti banyak belajar. Siapa tahu ntar dengar Pak Gora gitu ngomong di telepon BO gitu. BO gitu. gitu. Oke, BO, ST atau LT gitu. Nah, mereka kalau udah BO ya mereka mau nggak mau atau suka nggak suka ya harus ada di platform media sosial kan gitu. Itu cara mereka mempromosikan. Kalau mereka berani mempromosikan secara gamblang ya itu sama dengan cari mati kan gitu, bisa dicari polisi dan lain sebagainya. Akhirnya mereka banyak memanfaatkan platform media sosial yang memang kalau kita lihat seperti sekarang ini yang paling banyak platform media sosial yang dipakai itu ya semacam microblogging itu. Tapi saya mohon maaf nggak bisa sebutkan nama platformnya, takutnya nanti ini cowok Daniel nyari itu pasti itu. Jangan-jangan emang udah ada di situ dia. Nah itu. Jadi kalau mereka menggunakan platform yang seperti itu, ya kan, platform-platform itu, dan mereka nanti bisa menawarkan gitu. Ada yang platformnya itu semacam chatting yang menggunakan jarak gitu ya, jarak sekian meter, sekian kilometer, dia bisa berhubungan dengan pelanggan. Ada yang seperti itu. Ada yang mereka menggunakan sistem penawarannya menggunakan media sosial, menggunakan sistem microblogging itu tadi. Kemudian ada juga yang kalau berarti mereka virtual, yang nggak virtual nggak sampai ketemu. Ketemu. Itu ketemu. Kalau gitu. Bahkan mereka ketika menawarkan gitu ya, kalau mereka kenal atau mereka dekat dengan pelanggannya, punya nomor kontak nih, WA-WA-an atau line, itu suka dicak. Mereka kadang-kadang ada yang menawarkan itu, nanya kabarnya, hai, halo bang, halo, ini gimana kabarnya, halo mas, siapa kabarnya, gini gitu kan, ayo dong, ini yuk, gitu, ketemuan yuk atau apa lah gitu kan, udah nggak mau dipijit lagi nih, nah, ada yang gitu, namanya gitu kan, udah nggak dipijit lagi nih, nggak mungkin, mereka rata-rata nggak ada yang secara gamblang itu, nggak pengen ngesek lagi. Mau nggak nih pijet lagi kan gitu kan, itu di follow up, ibaratnya gitu, di follow up setiap pelanggan itu, di follow up, bahkan ditanya kabar itu, setiap ditanya kabar, halo gimana kabarnya mas, kang, bang gitu kan. Nah, habis gitu, nah kalau dia punya kontak atau koneksi ya dengan pelanggan itu, dia bisa akan awet, itu jobnya itu pasti akan awet ya. Makanya ada di dalam ini dalam penelitian saya itu, kalau kita menggunakan pendekatan Pierre Bourdieu itu ada yang istilahnya adalah social capital. Mereka harus punya yang namanya modal sosial. Modal sosial itu adalah semacam kemampuan membangun hubungan dengan orang lain atau relasi dengan orang lain itu secara baik. Kalau mereka punya modal sosial, pelanggan, dan modal sosial itu bagus, gitu ya, itu akan bisa mendatangkan keuntungan bagi mereka. Makanya di dalam social capital menurut Nanling gitu ya, di dalam Nanling itu kan seorang sosiolog dari China gitu ya, itu dia bilang bahwa relasi sosial itu terkadang punya suatu potensi semacam social exchange, pertukaran sosial, mendatangkan keuntungan. Nah itu yang dilakukan oleh para terapis itu seperti itu. Jadi dalam modal sosial itu dia menjalin hubungan dengan pelanggannya, gitu ya, sama pelanggannya. Nomor handphone berarti ya? Iya, mereka tukeran nomor handphone, betul. Tukeran nomor handphone. Biasanya dinamain apa pak? Langsung. Nomor. Taunya dinamainnya Laki. Taunya dinamainnya Laki. Gitu. Langsung gak kelacak. Supaya gak kelacak gitu. Namanya Gora gitu kan, namanya Gora gitu kan. Yang itu ternyata. Atau namanya siapa, Santi gitu kan, Santi, dari Kalbis Institute, padahal bukan. Padahal yang itu. Padahal gitu. Apalagi kan sebetulnya banyak juga yang menggunakan cover ya. Terapis itu gak sebuah itu betul-betul nama asli itu enggak gitu. Nama benar-benar nama beken ya. Mereka pasti punya nama pena gitu ibaratnya itu. Jadi punya samaran gitu. Ya kan, ada
Dan mereka nama samarannya macam-macam. Kalau sekarang udah nggak musim pakai istilah bunga atau mawar, panggil saja bunga, panggil saja mawar. Itu udah nggak ada yang namanya itu udah keren-keren. Angel, Stephanie, gitu. Stephanie. Yang namanya Stephanie, mohon maaf. Ya, nggak laku ya. Apa? Kalau Santi nggak laku ya. Belum nemu. Iya, macam-macam ada. Keren sekarang namanya. Nama aslinya siapa? Kadang yang sosok bule gitu ya. Sosok bule gitu. Ada yang waktu itu namanya siapa? Ternyata nama aslinya misalkan Juminten gitu, atau nama aslinya Jamila. Gitu. Tapi di situ namanya siapa? Namanya Angel. Jamila Angel, jauh banget ya gitu. Berarti sekarang mesti di track tuh yang namanya keren-keren itu berarti. Di track dulu namanya. Di track. Oke. Apa namanya? Waktu Bapak ngobrol dengan terapis ya, waktu Bapak ngobrol dengan terapis itu sebenarnya mereka sendiri tuh sebenarnya apakah memang dia juga menikmati layanan yang dia berikan gitu ya? Apakah memang dia ya ini hanya job aja gitu, jadi gue nggak mendapatkan emosi gitu, nggak ada interaksi gitu ya? Ya hanya sebatas ini kerja gitu. Iya. Gimana Pak? Ada macam-macam ya. Jadi ternyata saya nggak selalu menemukan, memang ada yang terapis itu melakukan itu tuh ya demi uang gitu, memang demi finansial, kebutuhan ekonomi. Itu memang ada yang prioritas banget di situ. Tapi ternyata dari hasil penelitian itu, klaster yang saya temukan itu justru ada yang unik menurut saya. Jadi ada yang dia melakukan itu karena ya dia butuh kepuasan gitu. Dan dia bisa dikatakan nggak cukup gampangan. Artinya begini, kalau yang dia demi ekonomi, siapapun pelanggannya langsung ya udah sikat aja gitu kan, ambil aja. Mau gendut kayak mau kurus kayak mau boleh bilang enggak juga berarti. Oh iya, ada yang seperti itu atau beralasan. Ada yang beralasan. Kalau dia melihat nih cowoknya nggak srek gitu ya, aduh aku nggak srek kalau model gini gitu kan. Macam-macam alasannya apa? Merah itu berarti menstruasi. Kode menstruasi. Atau dia lagi sakit takut nanti nularin gitu kan. Itu. Kalau alasan itu kayaknya langsung pelanggannya juga akhirnya ya udahlah gitu ya. Iya, ya udah gitu. Tapi kalau ada yang dia serak atau dia itu betul-betul dikasih layanannya maksimal banget. Ada yang terapis itu memang hanya dari kepuasan gitu. Jadi kalau dia katakanlah dia ibaratnya sudah 3 kali keluar ibaratnya itu kita atau ereksi gitu ya. Biasanya no sensor. Keluar Pak, tolong Pak, ingatan ya Pak. Motivasi keluar. Ya. Nah itu dia kalau sudah ibarat 3 kali melayani pelanggan, dan itu kepuasannya sudah sampai pada tahap puncak gitu ya. Itu dia ada yang mengatakan, oh udahlah aku udah lemes, aku udah gitu kan, kayak gitu udah tutup nomor aja kalau kayak gitu. Dia tutup nomor itu artinya close, dia nggak menerima pelanggan. Itu istilah tutup nomor itu pelanggan gitu kan. Tapi ada juga yang kalau dia demi ya udah mau berapapun satu hari mau 10 laki-laki diladenin ya ladenin. Ada juga yang dia betul-betul mengutamakan kepuasan gitu. Bahkan ada yang mungkin berani lebih gila lagi gitu kan ya, kepuasan kalau pelanggannya nggak bisa ngasih kepuasan, ada yang sampai berani untuk mohon maaf semacam ejakulasi di depan tamu. Ada yang berani juga kayak gitu, betul-betul berani dia melakukan kalau pelanggan tidak bisa memuaskan dia. Jadi cukup unik menurut saya. Ya. Tapi kalau terapis yang secara finansial dia sudah secara finansialnya dia sudah oke gitu ya, atau sudah mapan. Jadi kalau Bu Santi melihat apakah terapis semuanya orang-orang yang nggak punya, enggak, sekeliru. Ada yang terapis itu yang punya mobil itu ada loh Mbak. Terapis punya mobil, rumah yang bagus, ada beneran. Ketika mereka sudah mendapatkan banyak itu, opsi kedua adalah ya dia cari kepuasannya, kan gitu kan. Dia cari kepuasan. Kalau pelanggannya nggak memuaskan bagi dia, gitu ya.
ya sensi dia sama itu pelanggan gitu kan. Oh, Tapi jadi kalau kalau pelanggannya sangat, berikutnya dia datang lagi dia nggak mau gitu ya? iya. Tapi kalau dia sudah srek sama pelanggan itu, kalau sudah lengket-ket kayak perangko gitu kan, wah itu pelanggan dikejar terus, itu diminta nomor WA-nya, dikejar sama dia gitu kan. Oh, Ada yang terang-terangan gitu. Aku lihat lihat muka kamu itu, aku langsung ini loh, langsung wah gitu, apa libido memuncak. Kayak gitu ada. mau ngomong ditahan-tahan ya, mau ngomong. Tadi mau ngomong horny, cuman gantinya libido. Ini Nggak ya Pak, enak. ini tuh sayangnya ya, kalau live Ya. di IG itu cuman terbatas 1 jam. Padahal ini udah lagi mulai ini ya, mulai tadi tuh yang Pemanasan. kata terakhir itu ya. Ya, kita udah mau mulai, wah ini tambah masuk gitu kan. Tambah masuk, Bu. Yang masuk apa, Bu? Pembicaraan. Kendaraan. Bicara. Nah, berarti memang apa namanya, tidak melulu sebenarnya karena cari duit semata gitu ya. Padahal ada juga yang memang terapis yang memang karena memang dia seneng gitu ya, dia happy, dia butuh sesuatu yang mungkin tidak bisa dia dapatkan dengan hanya satu laki-laki doang gitu ya. Iya. Iya, ada yang kayak gitu. Bahkan kalau dia sudah ibaratnya secara finansial dia udah terlengkapi, kadang-kadang ada yang, mohon maaf, mau ngomong nggak enak juga. Ada yang udah klimaks sih. Nah, ada yang nonton sama-sama dewasa kok Pak. Dewasa, oke. Ada namanya 3 in 1 itu ada, gitu ya. 3 in 1 itu ada juga, gitu kan. Ada orang istilah mengenalnya ya, kalau di media massa itu ada yang menamakan trisam ya, jadi saya sebut kata trisam gitu ya, atau 3 in 1 gitu, ada itu gitu. Dan dia kalau nggak gitu nggak, ya ada yang betul-betul dia targetnya adalah untuk seperti itu gitu. Bahkan ada yang gila-gilaan di sebuah tempat panti ya, tempat pijat gitu ya, itu kalau ada 2 cowok, katakanlah ini pertemanan nih, katakanlah saya sama Pak Daniel nih ya, datang ke satu tempat pijat kan. Tiba-tiba satu ini ternyata dia tipikal terapis yang nggak suka one by one itu nggak suka. Ada yang ya udah sama kamu tadi kan sama teman kamu, ayo ajak ke sini gitu, 3 in 1 aja, two in 1 gitu kan, trisam gitu kan gitu. Ada yang seperti itu. Karena kalau nggak gitu dia nggak puas, kalau nggak gitu dia nggak senang, nggak enak gitu kan. Karena dia mengutamakan di situ. Tapi kalau yang dia mengutamakan finansial gitu ya, ya mungkin dia adalah sama satu pasangan gitu kan. Yang penting lancar, 1 hari dapat 10. Enggak, dia akan menargetkan secara kuantiti. Jadi pelayanan seperti itu tuh mau dilihat secara kuantiti atau quality ada. Kalau secara kuantiti ya dia hanya mengutamakan dalam 1 hari target aku minimal 5 tercapai. Tapi yang satu lagi yang penting kepuasan, kualitas kepuasan gitu. Ibarat penelitian ini ini kualitatif kan gitu kan. Keren juga ya. Terapis gitu pakai kuali gitu kan. Lu terapis kuanti apa kuali? Kayaknya nanti kalau penggaran nanti lebih yang kuanti kayaknya. Cari yang banyak-banyakan gitu. Iya, banyak. Dan itu kalau yang sistemnya BO, dia lebih bebas justru. Dia lebih enak yang BO karena apa? Itu ya, misalkan ada BO yang memang terang-terangan dia bilang menerima trisam gitu ya. Trisam oke, ada istilah trisam oke itu trisam oka gitu kan. Dia oke gitu. Lah, itu dia lebih luas di situ karena nanti biasanya mau apa? Mau include apa exclude gitu ya. Nah, ini ada istilah nih ya. Include itu sama hotelnya atau sama exclude itu berarti kita Jadi tadi nerusin yang tadi Pak. Yes. Jadi kalau misalnya memang ada terapis gitu ya yang dia sebenarnya tidak butuh kuantitas gitu ya, tapi butuhnya kualitas. Akhirnya malah mengundang partner lain gitu ya. Ayo mending bertiga aja gitu ya, supaya memang akhirnya bisa dapat dan mungkin si laki-lakinya butuh patasi juga gitu kan.
Iya. variasi yang nggak kebayang, tahu-tahu Iya. bisa dicoba di tempat itu gitu ya. Monggo Pak, Yes. dikelarkan. Ya, jadi sebenarnya ada yang terapis yang seperti ya. Kadang-kadang ya dipijat cuma satu orang, tapi ketika masuk dalam pelayanan itu langsung bisa 2 orang. Ada yang itu kayak gitu, yang selalu berjalan tuh ya kayak gitu. Jadi ini ngelayanin satu orang gini ya, pijat gitu kan. Oke, begitu saatnya itu kalau itu dia sifatnya BO atau booking keluar, yang apakah itu dia include atau exclude. Kalau include pun dilihat dulu. Include kalau itu mohon maaf ini, kalau memang sifatnya yang kelas bawah atau kelas menengah ke bawah kan ada yang paling cuma di kos-kosan gitu ya. Itu biasanya mereka nggak ngambil yang sifatnya 3-2-in-1 itu tadi. Tapi kalau dia di hotel gitu baru oke, baru berani itu. Kalau include. Kalau exclude kan berarti yang menentukan itu adalah si pelanggannya. Kalau exclude itu biasanya ya milihnya 2. Kalau nggak hotel atau apartemen, biasanya seperti itu. Nah, bagi terapis berarti itu kalau nanti keluar dia dari tempat iya, dia akan kerjanya. keluar. Dia akan keluar tempat kerja dan biasanya suka mencari hari-hari off. Tapi kalau kayak kemarin di masa pandemi itu ya, di masa pandemi ketika tempat atau organisasinya harus tutup atau close, itu dia akan beraktivitas di luar itu akan lebih leluasa sebetulnya. Karena gitu. karena Bukannya hotel-hotel atau ini pada tutup juga Pak? ada yang tutup, tapi ketika mereka ada yang tinggal di apartemen atau ada yang sewa apartemen di buku kan apartemen, walaupun apartemen itu setahu saya nggak ada yang ditutup gitu, nggak ada. Kalau hotel pernah ditutup kan, tapi kalau apartemen hotelnya nggak ada yang ditutup, mereka sewa apartemen atau mereka tinggal di apartemen kan gitu kan. Dan itu mereka bisa langsung manggil itu gitu, kalau dia kenal atau dia sempat kontak melalui microbloging atau dia kontak melalui chatting chatting jarak jauh dan lain sebagainya. Nah, itu dia bisa bisa mendapatkan pelayanan BO itu dengan cara yang lebih fleksibel sebetulnya ketika masa pandemi. Tapi ada juga yang tapi ada juga terapis yang tipikalnya paranoid ya, atau dia udah takut dengan virus itu dan khawatirkan pelanggan itu bisa terinfeksi wabah dan lain sebagainya yang sejenisnya. Ya, paling dia untuk mencari itu dia mungkin bukan menjadi terapis pijat lagi, karena terapis itu kan harus kontak tuh, harus kontak langsung kan secara fisik. Kalau mereka seperti itu, kalau mereka merasa punya face atau tampang yang menggoda, mereka berani untuk sama VCS gitu kan, atau video call sex gitu. Video call sex gitu. Wah, ini istilahnya nambah, kayaknya saya tambah pinter gitu ya Pak ya. Jadi kalau nanti ada yang ngobrol-ngobrol sebelah saya gitu, oke, oh ya, oke, ngerti. Oh, udah ngerti. Kita pakai pengamat tele gitu ya. Nah itu, jadi itu kepuasannya. Jadi kepuasan mereka. Berarti kalau ada juga yang memberikan pelayanan virtual sex gitu ya Pak? Ada. Itu kalau mereka udah paranoid ya, saya udah terlalu kelewat takut atau paranoid seperti coronavirus gitu kan. Ya udahlah, pakai VCS aja gitu kan. Yang penting kan sama bisa kerja, sama-sama cari duit kan begitu kan. VCS itu kan sistemnya DP, setelah itu dia manggung gitu kan. Nah, tapi kalau nggak langsung dibayar cash gitu ya, maksudnya kontan di awal gitu, tapi tidak ada yang cash atau COD gitu istilahnya. Tapi kalau dia sistem BO yang ketemu langsung, itu ada yang sifatnya COD itu, atau istilahnya itu no DP gitu. Ada istilah no DP atau COD. Tapi ada juga yang wajib DP gitu kan, atau no COD, itu berarti dia harus bayar uang muka gitu. VCS itu juga sama, bayar uang muka dulu gitu kan, baru diberikan layanan tapi berupa video call. Nah, tapi yang sepanjang saya temuin ketika di masa pandemi, terapis itu rata-rata nggak ada yang mau dengan VCS karena bayarnya terlalu murah. Per jam aja kadang-kadang bayar cuma 100.000, 50.000 lah. Sementara kalau mereka kontak tahu tarifnya. Capek doang gitu ya, capek doang. Capek megal-megol goyang-goyang di depan video. Duitnya sencret. Cuma ngeliatin gitu doang, duitnya cuma sencret. Udahlah sekalian aja ketemu kan lah. Kontak ketemu fisik gitu kan. Syukur-syukur kalau pelanggannya punya tenaga kuda gitu kan. Wah, 2 ronde 3 ronde layan. Wah, tambah duit lagi kan begitu. Ya. Ada juga yang misalkan 1 kali bayar 1 juta untuk 2 kali. Ada yang kayak gitu, macam-macam.
Hmm. Itu jangan-jangan kalau COD itu ya Pak, apa rapid test dulu, pakai bawa Apanya? gitu, gitu mau COD, pokoknya lu rapid test dulu gitu kan. Ntar kalau sebelum mati di itu ya, di scan dulu. Ayo berapa suhunya? Enggak ya Pak Hotel ya, ya nggak pasti sampai kan. kayak gitu ya. Terlalu ekstrim, terlalu parno. Mau apa namanya, mau seneng gitu tapi ini apa, takut juga gitu. Cek dulu Pak, sebelum itu adegan gitu. Memang banyak juga yang nggak takut dengan istilah apa, dengan kontak dengan pelanggan apa, nggak takut, jadi bela-belain aja sama dia gitu kan, demi apa namanya, untuk bisa dapetin cash lebih banyak gitu. Makanya kalau ketika masa apa jadi lebih itu, mahal Pak? Waktu pandemi ini malah jadi lebih mahal apa jadi lebih murah? stagnan sih sebetulnya. Jadi kalau harga yang tarifnya disama-samain aja sama kayak ketika dia terjadi. Karena gini, ketika dia berada di tempat pijat gitu ya, di tempat pijat terapis itu kadang-kadang tarifnya itu misalkan karena gini, mohon maaf, misalkan tarifnya itu 700.000 gitu ya. Pelayanan itunya berapa, untuk roomnya misalkan 200, pelayanan itunya 500, katakanlah 700.000. Dia sendiri dapatnya kadang-kadang cuma 300.000 untuk satu pelanggan yang kalau ada pelayanan X-nya itu tadi. Tapi kalau pelanggannya cuma pijet doang, sensi itu. Rata-rata terapis banyak sensi yang namanya yang datang cuma pijet doang kagak ada duitnya kan, berarti harga normal. Iya. Makanya salah satu senjata utamanya itu apa? Ya melalui jalur vitality itu untuk bisa mendapatkan duit yang lebih. Kan gitu kan. Nah, jalur vitality itu yang itu pegangan mereka. Makanya rata-rata yang skill yang dilatih itu adalah skill memijat secara vitality. Itu tadi vitality. Gitu. Dia, karena kalau pelanggan nggak minta juga dipijat aja tuh yang vitality-nya. Iya, nggak minta dia pijet aja. Kalau pelanggannya kuat ya gitu kan berarti. Tapi kalau dia PO keluar, kayak itu kan berarti uang bersih yang dia peroleh. Karena misalkan tadi ya 700, katakan berarti 700-nya semuanya ke dia gitu ya. Bahkan transport pun ditanggung oleh oleh pelanggan itu tadi. Satu kali berangkat Gojek atau apa Gokar itu berapa satu kali berangkat? Itu dia udah langsung scan 100.000 untuk PP di luar dari tarif itu apa namanya, tarif plus-plusnya dan pijetnya. Dia dapat bersih ketika dia mengikuti di organisasi di perusahaan itu, panti pijet itu, dia akan kepotong banyak itu di situ. Apalagi terapis pijat kan di situ saya bilang di dalam hasil penelitian itu kan saya mengatakan secara tegas bahwa mereka itu adalah pekerja di sektor informal. Mereka itu bekerja sektor informal yang diberdayakan oleh sebuah perusahaan. Karena mayoritas di para terapis ini tidak mendapatkan gaji bulanan. Mereka tidak punya gaji bulanan mayoritas. Pendapat mereka dari mana? Per tamu. Kesehatannya juga nggak ada. Nggak ada. Mereka memang tidak ada tunjangan kesehatan, tapi ada pemeriksaan kesehatan yang difasilitasi oleh tempat pijat itu tadi. Tapi ada yang kalau udah terlanjur, tapi ada juga yang jahat. Jahatnya itu adalah terapis itu ada dikenakan semacam iuran wajib per bulan berapa. Itu sebetulnya iuran itu adalah iuran untuk kesehatannya dia. Itu mah sama aja bayar sendiri ya. Sama dengan bayar sendiri, tapi diorganize. Tapi mereka mayoritas rata-rata bekerjanya di sektor informal. Mereka nggak mendapatkan gaji bulanan. Pelayanan itu ya, pelayanan mereka itu mayoritas itu ya per tamu itu banyak. Makanya paling sensi, paling jutek gitu ya. Kalau tamu datang cuma pijet doang, jutek itu. Tapi kalau plus layanan itunya, itu disambut meriah itu. Seperti itu. Mau gaya kayak apa aja. Makin panas ya, makin panas. Enggak, tadi kan Bapak info ya waktu di awal itu bahwa memang rata-rata tidak semuanya pelanggan itu ternyata sudah punya keluarga ya. Iya. Nah, kalau pas meneliti kemarin kira-kira ada yang pernah cerita nggak gara-gara
ke panti gitu ya, pijet gitu, terus kepergok sama pasangannya gitu. Nah itu ada cerita sampai sana nggak? Kalau kasih itu sih belum ada ya. Tapi kebanyakan mayoritas sih janda kan gitu kan. Tapi kalau yang betul-betul ketahuan itu enggak. Tapi saya ada satu terapis yang saya pernah wawancara. Itu dia punya suaminya kebetulan ojol gitu ya. Dia jemputnya di mana? Jemputnya agak jauh lokasinya gitu. Nah kalau dia keluar dari sini itu dia harus jalan dulu ke sana supaya nggak kelihatan gitu ya. Tapi kalau betul-betul misalkan problem keluarga atau berkeluarga terus ketahuan itu sih sejauh ini belum pernah menemukan gitu. Tapi kalau terapis pijat yang melayani pelanggan atau dia kerja di situ terus tiap hari dia melayani itu dan keluarga tidak tahu, suami nggak tahu, anak nggak tahu, itu ada yang seperti itu memang. Suami nggak tahu, anak memang ada. Tapi kalau yang sampai ketahuan terus cerai itu belum menemukan sih saya. Mungkin ada ya, tapi saya nggak pernah menemukan yang seperti itu. Ada juga itu, yang dari suami sisi terapisnya. Iya. Kalau yang dari sisi pelanggan? Kalau dari sisi pelanggan, ada sampai dilabrak segala ada. Gitu. Didatengin ke itunya. Ya, punya istri gitu kan. Nah, dia sering ke tempat pijat kayak gitu kan. Nah, dia tempat pijat kayak gitu. Nah, kalau dia ada ibaratnya main rasa, gitu ya, main rasa itu sampai dilabrak juga pas ada yang kayak gitu. Istrinya nggak. Pasti dia balik lagi ya. Balik lagi, gitu. Tapi kalau yang betul-betul pelanggan ketahuan itu nggak pernah menemukan juga saya. Kalau kayak gitu. Tapi kalau pelanggannya main rasa, ya gimana? Enggak, saya sih nggak bakalan nanya gimana caranya supaya nggak ketahuan sih Pak, enggak ya. Jadi, karena pasti Bapak juga tahu tuh kan, pasti kan trik-triknya gitu kan. Enggak ya, nanti kita DM aja ya jadinya. DM aja ya. Secara WA ya, WA personal, pakai Telegram. Oke, kalau misalnya dari Bapak sendiri nih, mungkin punya closing ya, kita udah mau closing gitu ya. Untuk laki-lakinya gimana, untuk yang ibu-ibu nih ya yang nonton mungkin siapa tahu bisa dapat pengetahuan atau paling awas ya ntar ya dia. Jadi kalau isi sebenarnya begini, pertama ya perlu diketahui bahwa tempat-tempat seperti itu sebetulnya juga dikatakan apakah sehat tempat seperti itu ya mungkin bisa dikatakan tidak sehat gitu kan. Walaupun sebenarnya treatmentnya adalah treatment kesehatan gitu ya. Iya, walaupun treatment kesehatan gitu. Kalau kita ambil segi positifnya, tempat pijat itu kalau dia datang untuk sekedar pijat memang untuk kesehatan itu bagus justru. Saya tidak melihat itu sebagai sesuatu yang salah gitu kan. Tapi kalau saya datang ke tempat pijat gitu kan, terus saya bilang sama istri pasti udah suuzon pasti. Udah ngira kamu pasti di situ ngapa-ngapain gitu. Mungkin Mbak Santi juga gitu kali ya. Kalau suaminya iya tadi papa dari tempat pijat, langsung angkat lengan. Pasti nggak ngaku. Pasti nggak ngaku ya. Tapi kalau dia datang untuk pijat saja itu sebetulnya bagus untuk kesehatan, itu bagus. Ya, tapi karena tempat pijat itu stigmanya sudah negatif gitu ya. Kadang saja ada suami atau laki yang datang ke tempat pijat keluarga gitu ya, yang ada di mall gitu, yang di mall yang betul-betul kesehatan aja. Betul pulang-pulang kalau dia jujur sama istrinya nggak tahu bedanya tadi itu kan, makanya tadi kan saya tanya gimana sih bedainnya gitu kan. Nanti kalau misalnya yuk pijat, nah kalau tanda-tandanya yang tadi itu nggak kelihatan, oh ya yuk gitu. Apalagi ada istri walaupun tempat pijat keluarga tetap gak dipercaya kan sama dia gitu. Gitu. Iya. Nah, untuk pijat saja itu sebenarnya positif. Menurut saya bagus untuk sekedar pijat. Tapi kalau bisa ya no plusnya kan gitu ya. Kalau sudah menyentuh di ranah plus ya berarti banyak hal yang sebetulnya rugi juga. Terutama secara finansial kan kita sebetulnya sama dengan mengeluarkan hal yang menurut saya itu suatu hal yang
nggak berguna gitu. Ya lebih baik duit itu dibuat beli makan fast food gitu kan, buat makan kenyang gitu kan, untuk pertumbuhan dan sebagainya. Tapi kalau untuk kayak gitu membayar gitu kan, sementara kalau di rumah dia punya istri, kenapa nggak udah sama istrinya aja sekalian main kan gitu kan. Kan gitu. Kenikmatan sama istri kan free lagi kan begitu. Iya kan. Tapi kalau ini kan ya, hakiki. Tapi kalau ini kan dia mengeluarkan kayak gitu kan. Nah begitu kayak saya katakan, bagaimana dengan istri ya? Ini kalau saya ngasih rekomend gini, saya nggak yakin bisa diterima, gitu kan? Saya langsung deg-degan. Langsung deg-degan. Bagi istri jangan terlalu menjudge bahwa laki-laki tempat pijat itu pasti unsur itu. Ya pertama boleh di cross check tempat pijatnya mana dulu. Oh tempat pijatnya di mall apa? Mall ini gitu misalkan. Kalau mallnya masih mall kelas atas ya oke lah kan gitu ya gitu. Terus tapi kalau dia bilang tempat pijatnya apa ada misalkan di daerah Jakarta Pusat yang kawasannya kayak gitu, boleh lah istri mencurigai, silakan. Tapi kalau masih tempat pijat yang keluarga kayak gitu ya silakan gitu. Artinya tapi banyak yang nggak bisa menerima sebetulnya, walaupun bilang ini itu untuk keluarga kok gini-gini, nggak bisa kayak gini, tetap aja suuzon kan gitu kan. Lah iyalah gimana mau percaya kamu dipijat aja udah telanjang plus kan gitu kan gitu kan, nggak pakai celana sama sekali dipijat. Mana ada istri yang rela laki-laki itu ya dipegang oleh wanita lain, kan pasti kayak gitu. Soalnya di rumah nggak pernah dipegang gitu ya. Ntar dijawab begitu, aduh gitu kan. Makanya saya nggak begitu berani menyarankan apalagi untuk perempuan gitu ya, karena kalau ibu-ibu pasti keberatan, saya yakin. Mungkin bahasanya juga gitu kali, kalau suaminya ke tempat pijat gitu kan, tempat pijat walau pijat keluarga. Gue ikut gitu. Ikut. Lu dipijat waktu itu gue perlu di sebelahnya, di gue pantatin, lu diapain. Iya kan, karena mau gak mau itu ketika sudah di tempat dipijat yang seperti itu, apalagi kalau dipijat dalam kondisi gak pakai busana sama sekali, alias dari atas sampai ke bawah tanpa sehelai kain, paling cuma ditutupin handuk, pasti ketacing juga. Dengan tangan pemijat kan pasti ketacing, alat vital dan lain sebagainya. Itu yang kadang-kadang bikin istri nggak rela, gitu kan. Nah, tapi kalau laki-laki mungkin masih bisa merekomendasikan bahwa kalau datang hanya untuk sekedar pijat dan itu untuk tujuan kesehatan bagus. Tapi kalau lebihnya untuk itu ya kalau bisa dihindari aja lah, gitu ya. Saya nggak berani sertifikasi itu salah, gitu. Tapi dengan berdasarkan observasi di lapangan juga lebih baik dihindarkan saja. Untuk hal seperti itu. Tapi kalau untuk udah sekali nyoba, edik ya Pak? Iya, ediknya seksual itu kan bisa melebihi ediknya orang terhadap narkoba kan. Edik terhadap hal seksual ketika di tempat pijat atau di tempat klub malam, ediknya itu tingkat ediknya itu bisa melebihi kita daripada kecanduan narkotika. Kecanduan narkotika ediknya juga nggak bisa cepat. Tapi kalau yang kayak gitu begitu kenikmatan sesaat, dia akan bisa lebih mudah keterusan. Maka lebih baik dihindarkan saja. Untuk hal yang seperti itu, ya udah pokoknya kalau datang ke situ sekedar pijat, just pijat, oke, gitu. Memang untuk kesehatan, gitu kan. Iya. Tadi juga ada yang cerita juga gitu ya, yang tadi saya sampaikan juga di awal, bahwa dia tadinya nyoba gitu ya, begitu udah itu dapat enaknya, terus akhirnya langsung tek banget gitu. Akhirnya balik lagi gitu. Jadi begitu ada uang lebih, ada kesempatan ya akhirnya balik lagi gitu. Balik lagi, karena secara itu juga tindakan itu mungkin bisa dikatakan kalau itu di luar, kalau bukan hubungan suami istri yang bukan suami istri kan gitu kan, hubungan suami istri tidak dilakukan oleh suami istri, ya kan. Tapi di satu sisi juga tidak bisa dipandang secara kriminal kan, hal yang seperti itu, ya kan. Nah, kalaupun yang dulu ada kasus di sebuah terapis pijat ketika itu digerebek oleh Satpol PP gitu kan, mereka juga mayoritas tidak dipenjara, hanya direhabilitasi saja kan, itu kan bukan tindakan kriminal sebetulnya. Akhirnya dilepas. Itu bukan tindakan. Kalau kayak gitu tuh dilepas. Rehabilitasi itu dilepas, ada yang dikenakan denda. Gitu. Itu nggak tahu macam-macam kalau seperti itu. Ada 3 hari, ada yang seminggu, tapi ada juga dikenakan denda dan lain sebagainya. Tapi memang itu bukan dinilai sebagai suatu tindakan. Kalau tindakan amoral iya, tapi kalau tindakan yang kriminalitas kan juga bukan gitu. Kalau narkoba kan sudah jelas, undang-undangnya sudah jelas kan.
menggunakan narkoba, ganja, apa itu kan sudah jelas undang-undangnya psikotropika kan. Tapi kalau praktek yang seperti itu untuk kepuasan itu kan sebenarnya tidak secara kriminal kan ya enggak gitu kan. Iya kan. Kriminal Makanya kalau keenakan iya ya Pak. Akan nih. Makanya dalam kasus-kasus yang kemudian ada kasus seperti itu yang dikriminalkan itu adalah jual belinya itu kan. Praktek jual beli itu. Jelaskan ya. Tapi kalau dalam tindakan melakukan itu kan enggak. Jemput rezeki gitu ya Pak. Jemput rezeki kan gitu. Keenakan ya. Loh, iya. Oke, Pak. Ini saya nggak mau ganggu malam Jumatnya ya. Jadi malam Jumat. Kan kita mesti siap-siap lah kan ya. Jadinya. Pantesan Bu Santi sudah rapi banget ya. Nah, make upnya udah. Harus. Makanya daripada kita terlambat gitu ya nanti untuk persiapan malam Jumat. Jadi saya ngucapin terima kasih nih udah sharing, ngasih pengetahuan buat teman-teman bincang intim. Jadi kalau yang ketinggalan tadi ya Pak Daniel katanya mau tahu itu tadi ciri-ciri yang yang plus sama yang minus gitu. Nanti bisa ditonton di YouTube-nya Bincang Intim ya. Atau nanti dengerin juga di podcastnya Sarang Kodok ya. Oke. Jadi terima kasih banyak Gora, sukses ya. Mudah-mudahan ada penelitian selanjutnya tuh tentang plus-plusnya. Oke, sehat-sehat ya. Makasih buat semuanya yang udah gabung. Mbak Santi, selamat bermalam. Sampai jumpa. Thank you, Pak. Thank you.